Perintah Kaisar Naga. Bab 1071 sampai dengan 1080. Audiobook, novel silat. Episode 108. Tidak ada kekuatan spiritual untuk melindungi tubuh, hanya mengandalkan tirani murni, masih sulit untuk menahan pukulan Raiden. Bagaimanapun, Raiden juga berada di dekat puncak kekuatan Wusong. Mulut Dev berdarah, dan dadanya cekung, dan jejak darah perlahan mengalir di sepanjang dadanya. Dev melihat sekeliling dan menemukan ada 5 lubang jari berdarah di dadanya. Melihat Raiden lagi, dia sombong saat ini, dan di tangan Raiden, 5 duri hitam bersinar dingin di bawah sinar matahari. Dev, bahkan jika kamu bekerja keras, itu tidak berguna. Aku hanya perlu satu senjata ajaib untuk melenyapkanmu, dan ada banyak senjata ajaib seperti ini di keluarga naga saya. Raiden memegang lonceng tembaga di tangannya, dan sudut mulutnya menimbulkan cibiran, dan sekarang kamu telah jatuh cinta pada penggemar serangan bebasku, aku bisa menghancurkanmu hanya dengan satu jari. Dev melihat tatapan sombong Raiden, energi spiritual di tubuhnya bergegas menuju luka dengan cepat, dan mulai memperbaiki luka dengan cepat. Adapun apa yang Raiden katakan, Dev tidak peduli, tubuhnya penuh dengan racun. Tidak ada invasi, jadi bubuk serangan yang tersebar ini tidak berguna. Segera, luka Dev pulih, dan kekuatan naga di tubuhnya tidak terpengaruh sama sekali. Kamu terlalu percaya diri. Aura Dev tiba-tiba meledak, dan aura menakutkan mengelilingi Raiden dalam sekejap. Ekspresi Raiden berubah, keahlianmu belum hilang. Kamu ingin menggunakan metode tercela ini untuk menang dariku, tapi sayangnya kamu salah. Pedang pembunuh naga di tangan Dev terangkat lagi, siap menikam Raiden dengan pedang. Melihat ini, Raiden buru-buru membunyikan bel tembaga lagi. Lonceng merdu berbunyi lagi, diikuti oleh kekuatan yang menakjubkan. Seluruh tubuh Dev langsung bersinar dengan cahaya keemasan, dan topeng mengelilingi Dev, gelombang suara langsung diblokir, dan tidak mempengaruhi Dev. Melihat ini, Raiden buru-buru mempercepat getaran lonceng tembaga, yang terus berdering, tetapi Dev tidak terpengaruh sama sekali. Di mimbar, banyak orang tidak tahan dengan suara seperti ini, dan mereka semua jatuh ke dalam kelesuan. Melihat Dev tidak terpengaruh, Raiden tidak punya pilihan selain melemparkan lonceng tembaga di tangannya ke langit. Dari lonceng tembaga, suasana kuno dan tua perlahan meresap. Merasakan napas ini, wajah Dev menjadi serius. Pada saat ini, kaki Dev jatuh, dan seluruh betisnya jatuh langsung ke tanah. Napas ini menekan Dev seperti gunung. Dev tidak berani mengabaikan, kekuatan naga sepenuhnya ditampilkan, dan cahaya keemasan bersinar di tubuhnya, menolak atmosfer kuno dan tua ini. Aku akan melihat apa lagi yang bisa kamu lakukan sekarang. Melihat Dev ditahan oleh lonceng tembaga, Raiden tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum, dan pedang panjang langsung berubah menjadi tangannya. Raiden mengarahkan pedang panjang ke bel tembaga, dan cahaya biru langsung menyinari bel tembaga, dan kemudian bel tembaga mulai menekan ke arah Dev. Kekuatan membunuh di lonceng tembaga terus-menerus menekan tubuh Dev. Meskipun Dev telah membawa tubuh emasnya yang tidak rusak secara ekstrim, masih ada luka yang mengejutkan di tubuhnya. Artefak adalah artefak, dan itu benar-benar luar biasa. Ketika Jaiden melihat Raiden menggunakan senjata ilahi, ekspresinya tidak bisa menahan diri untuk tidak rileks. Dia tahu bahwa bahkan jika Dev memiliki kemampuan yang hebat, dia tidak akan mampu menahan serangan artefak ini. Apakah ini artefak naga? Ini benar-benar luar biasa. Douglas melihat lonceng tembaga yang menakutkan di udara, dengan kecemburuan dan keserakahan di matanya. Saya tidak berpikir bahwa keluarga naga benar-benar memiliki artefak, tetapi Raiden mengatakan bahwa ada banyak artefak seperti itu di keluarga naga mereka. Saya tidak tahu apakah itu benar. Walton berkata dengan sungguh-sungguh. Jika ini masalahnya, maka keluarga naga kemungkinan akan menggantikan mereka semua, dan keluarga naga akan menjadi pemimpin dunia seni bela diri Kyoto. Membual, Douglas mendengus dengan jijik. Jika keluarga naga memiliki begitu banyak artefak, maka Jaiden akan sombong, tetapi sangat sopan kepada Anda dan saya. Maka keluarga naga kemungkinan akan menggantikan mereka semua. Anda benar. Walton mengangguk. Dengan temperamen Jaiden, jika keluarga naga benar-benar memiliki begitu banyak artefak, Jaiden pasti sudah lama menunjuk dirinya ke dunia seni bela diri Kyoto. Bergemuruh.
lonceng tembaga ditekan ke tubuh Dev. Energi pembunuhan itu seperti pisau tajam yang tak terhitung jumlahnya, terus-menerus menembakkan api ke tubuh Dev, dan beberapa meninggalkan luka yang dalam. Dev memegang pedang pembunuh naga di tangannya, kekuatan spiritual di tubuhnya meledak, dan dia menebas ke arah lonceng tembaga dengan pedang yang ganas. Ki pedang yang mendominasi tampaknya telah membuka celah di seluruh ruang, tetapi ketika pedang ki ini menyentuh lonceng tembaga, itu langsung menghilang. Pedang ini tidak bisa menghentikan penindasan lonceng tembaga sama sekali. Dev, tidak ada gunanya, ini adalah artefak keluarga naga, kamu tidak bisa menolaknya. Raiden menatap Dev dengan mata muram. Awalnya, dia berpikir bahwa dia dapat dengan mudah memenangkan pertempuran dengan Dev. Tetapi dia tidak menyangka bahwa kekuatan Dev melebihi imajinasinya. Apakah itu juga layak disebut senjata suci? Dev menggertakkan giginya, kekuatan naga di tubuhnya meletus, dan kemudian raungan naga bergema di langit, dan Dev menebas lagi dengan satu pedang. Saya melihat seekor naga emas mengeluarkan raungan naga yang menakjubkan, menuju ke lonceng tembaga. Ledakan. Cahaya keemasan memancar dan naga emas menghilang. Tetapi lonceng tembaga tidak mengalami kerusakan, bahkan stagnasi. Hahaha. Aku bilang, kamu tidak perlu membuang energimu, kamu harus mati dengan patuh. Jika kamu berlutut dan bersujud padaku sekarang, aku mungkin bisa mengampunimu dengan kebaikan. Raiden mencibir dan menatap Dev dengan main-main. Dev tidak melakukannya, dan kekuatan naga di tubuhnya melonjak lagi. Namun kali ini, kekuatan naga di tubuh tidak dikendalikan oleh Dev, tetapi langsung dikendalikan oleh kristal naga dari tubuh Dev. Segera, cahaya keemasan di tubuh Dev menjadi setengah merah menyala dan setengah biru es, dan tubuh Dev perlahan menjadi transparan, sangat transparan sehingga bahkan tulang di tubuhnya dapat terlihat dengan jelas. Apa itu? Beberapa orang menemukan bahwa di tubuh Dev memancarkan cahaya. Itu setengah badan merah api menyala dan setengah badan biru jernih seperti es, seluruh tubuh Dev dicerminkan seperti itu. Kristal Nava, apakah itu kristal naga yang ditelan oleh Dev? Tidak, bagaimana kristal naga bisa seperti ini? Bagaimana mungkin ada dua warna? Lihat, lonceng tembaga itu telah berhenti bergerak. Beberapa orang menemukan bahwa lonceng tembaga, yang awalnya ditekan oleh Dev, berhenti bergerak di bawah penerangan cahaya dua warna ini. Raiden juga tampaknya telah menyadari ada sesuatu yang salah. Dengan kepanikan di wajahnya, pedang panjang di tangannya menunjuk ke bel tembaga, dan cahaya biru melesat keluar. Represi. Lonceng tembaga mengeluarkan suara gemuruh dan mulai berputar dengan cepat. Tetapi tidak peduli bagaimana lonceng tembaga itu berputar, dia bahkan tidak berpikir tentang Dev yang semakin dekat. Pada saat ini, tubuh Dev menjadi transparan dan ilusi, seolah-olah dia tiba-tiba menjadi tidak terlihat, dan kemudian kristal naga dua warna perlahan-lahan terbang keluar dari tubuh Dev. Dalam sekejap, cahaya yang dipancarkan oleh kristal naga dua warna itu bahkan sebanding dengan matahari. Semua orang hanya merasakan aura luas dan setajam laut yang memancar dari kristal naga. Raungan naga terdengar, dan semua orang menutup telinga mereka tanpa sadar. Segera setelah itu, cahaya warna-warni menghantam bel tembaga yang berputar. Wow! Pada saat ini, lonceng tembaga itu seperti kaca yang rapuh, dan pecah dengan sedikit sentuhan. Semua orang tercengang ketika mereka melihat lonceng tembaga yang pecah. Apakah ini masih artefak? Artefak mudah dihancurkan seperti ini? Energi pembunuhan menghilang, dan kristal naga langsung kembali ke tubuh Dev, dan cahaya menghilang tanpa jejak. Ada keheningan di sekitar. Semua orang melihat semua yang ada di depan mereka dengan tidak percaya. Seseorang terus-menerus menelan air liur dan terengah-engah. Pada saat ini, semua mata tertuju pada Dev. Harta karun di tubuh Dev jauh lebih dari yang kita tahu. Mata Douglas berapi-api, menatap Dev seolah-olah dia melihat seorang wanita cantik. Di tribun sekitarnya, banyak orang mulai menatap Dev dengan mata serakah. Tetapi pada saat ini, Dev mengabaikan mata serakah ini, dan menatap Raiden dengan dingin. Kali ini, biarkan aku melihat keahlian apa lagi yang kamu miliki. Dev mengatakannya, pedang pembunuh naga di tangannya meledak dengan niat membunuh, dan kemudian pedang itu menebas. Melihat ini, Raiden sangat ketakutan sehingga dia menoleh dan hendak melarikan diri,
pada saat ini, dia tidak lagi peduli dengan wajah atau rasa malunya. Kekuatan yang ditunjukkan Dev benar-benar menghancurkan semangat juangnya yang tersisa. Desir. Dengan pedang terpotong, tanda darah yang dalam langsung muncul di punggung Raiden. Setelah terhuyung-huyung, Raiden jatuh ke tanah. Dev menyingkirkan pedang pembunuh naga dan langsung mengambil Raiden. Ini adalah tuan muda tertua dari keluarga naga, tapi seperti ini. Plak. Dev menamparnya, dan wajah Raiden langsung bengkak. Akui kekalahan, lalu tunjukkan padaku cara menggonggong. Setelah Dev menampar Raiden, dia berkata perlahan. Kata-kata Dev mengejutkan semua orang, mereka tidak pernah berpikir bahwa Dev tidak akan menyerah setelah mengalahkan Raiden, dan ada penghinaan seperti itu. Apakah ini untuk memasukkan balas dendam yang mematikan dengan keluarga naga? Dev, jangan berpuas diri, aku. Plak. Sebelum Raiden selesai berbicara, Dev menamparnya dengan tamparan. Dev, aku. Plak. Dengan tamparan lain, wajah Raiden berubah bentuk. Berhenti, berhenti kataku. Jaiden tiba-tiba berdiri, aura pembunuh muncul dari tubuhnya. Patriark Naga, ini arena pertarungan, apakah kamu ingin melanggar aturan? Melihat ini, Winston langsung bertanya pada Jaiden dengan keras. Dia takut Jaiden tiba-tiba menyerang Dev. Persetan dengan aturan sialanmu. Jaiden menyaksikan putranya dipukuli seperti anjing mati, jadi siapa yang peduli tentang aturan itu? Tetapi tepat ketika Jaiden ingin bergerak, tiba-tiba aura dua puncak Wusong menekan ke arahnya. Jackson mencibir, patriark keluarga naga yang bermartabat, bukankah memalukan untuk berpikir bahwa ayah dan anak akan bergabung untuk melawan satu orang? Jackson, itu bukan urusanmu di sini. Dua sumur kami tidak menyebabkan air sungai, jadi pergilah dari sini. Mata Jaiden sedikit menyipit, tubuhnya penuh dengan aura pembunuh. Sialan, Pak Tua, kamu sudah tua, aku dengan hormat memanggilmu kepala keluarga naga, kamu berani memarahiku, percaya atau tidak, aku akan menenangkan keluarga nagamu. Jackson tidak takut pada Jaiden. Meskipun dia tidak kuat, dia memiliki keluarga Dong di belakangnya dan ayahnya untuk mendukungnya. Kamu cari mati. Jaiden akan marah. Di depan begitu banyak orang, Jackson, generasi muda, berani memarahinya sebagai orang tua. Melihat Jaiden hendak bergerak, Jackson membawa dua bawahan puncak kekuatan Wusong dan segera melindungi Jackson di belakangnya. Suasana di tempat kejadian tiba-tiba menjadi tegang, dan perang akan segera pecah. Semua berhenti. Dia berkata perlahan. Melihat ini, Douglas hanya bisa berbicara. Jika kedua belah pihak benar-benar bertarung, imbasnya akan besar, dan dunia akan terbalik. Sebagai pemimpin aliansi seni bela diri, dia tidak bisa tidak mengikuti penjelasan Tuan Si. Ketika pejabat itu maju dan melarang aliansi seni bela diri mereka, itu tidak akan sebanding dengan kerugiannya. Kembalilah dan duduklah untukku, apakah menurutmu aku tidak ada? Wajah Douglas menjadi dingin, auranya menyebar, dan ekspresi beberapa orang di tempat kejadian menjadi jelek, dan kemudian duduk kembali dengan patuh. Dev di sisi lain telah memukul Raiden menjadi kepala babi. Apakah Anda mengaku kalah? Apakah Anda mengaku kalah? Setiap kali Dev mengajukan pertanyaan, dia menampar wajah Raiden dengan keras. Pada saat ini, Raiden hampir menangis tetapi tidak menangis, wajahnya bengkak seperti kepala babi, mulutnya tidak bisa berkata-kata, bagaimana dia bisa mengakui kekalahan? Raiden hanya bisa mengangguk putus asa, tapi Dev sepertinya tidak melihatnya. Bukankah kamu sangat arogan? Bukankah keluarga nagamu sangat arogan? Hari ini aku akan membunuh kesombonganmu. Aura dua puncak Wusong menekan ke arahnya. Hal macam apa keluarga nagamu, kalian semua adalah perampok. Dev memarahi sambil memukul, yang hampir membuat Jaiden di tribun kesal setengah mati. Melihat bahwa Raiden hampir dipukuli sampai mati, mata Dev bersinar dengan ganas, dan kemudian cahaya keemasan melintas di telapak tangannya. Hari ini tahun depan adalah hari kematianmu. Dev tergerak, dan menampar kepala Raiden dengan telapak tangan. Semua orang terkejut ketika mereka melihat bahwa Dev mengabaikan aturan dan benar-benar ingin membunuh Raiden. Berhenti. Kematianmu. Melihat ini,
Walton berteriak dengan marah, dan kemudian sosoknya menghilang dalam sekejap, dan aura mengerikan menekan ke arah Dev. Berani mengabaikan aturan liga, sialan. Walton melihat bahwa Dev benar-benar akan membunuh Raiden, jadi dia menggunakan ini sebagai alasan untuk menyingkirkan Dev. Dev memandang Walton, matanya dingin dan berkata, "Saya pikir Anda yang sial." Ledakan. Dev tidak menunjukkan kelemahan, dan memukul Walton dengan pukulan. Tinju ditekan bersama, dan seluruh bumi bergetar. Walton hanya merasakan kekuatan besar datang, dan tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk mundur, dan mulut harimau itu bahkan mati rasa. Dan tubuh Dev langsung terbang, dan Raiden di tangannya terlempar ke tanah. Raiden berada di tanah, mati-matian merangkak ke arah Walton, dia tidak ingin mati. Noda darah muncul di tempat di mana Raiden merangkak. Pada saat ini, Raiden sudah sangat malu, dan tidak ada tempat di mana dia tampak seperti tuan muda tertua dari keluarga naga. Apakah aku mengatakan membiarkanmu pergi? Aku akan membiarkanmu mati, dan tidak ada yang bisa menghentikanmu. Melihat Raiden yang terus merangkak ke arah Walton, mata Dev menyipit, lalu dia menampar Raiden dengan telapak tangannya. Telapak tangan ini berisi semua kemarahan di hati Dev selama periode waktu ini. Kemarahan ibunya sendiri dipenjara selama 20 tahun. Yuki ditangkap sebagai kelinci percobaan. Kemarahan ini telah membara di hati Dev, dan pada saat ini dia akan meledak. Kamu tidak sopan dan berani melakukan pembunuhan di depanku. Walton sangat marah sehingga, sebagai direktur aliansi, Dev mengabaikannya. Walton juga menamparnya, dan keduanya bertabrakan lagi dalam sekejap. Tubuh Dev mundur lagi dan lagi, sementara tubuh Walton berkedip, lalu dia mengambil Raiden dan melemparkannya dengan ringan ke depan Jaiden. Raiden. Jaiden buru-buru menangkap Raiden, melihat penampilan putranya yang menyedihkan, wajah Jaiden penuh amarah. Patriark, mari kita bawa tuan muda tertua kembali untuk perawatan sesegera mungkin. Hayden memandang Raiden seperti itu, dan hatinya berbunga-bunga dengan sukacita. Tetapi dia berkata dengan ekspresi yang sangat cemas di wajahnya. Pergi. Jaiden memelototi Dev dengan ganas, memeluk Raiden sebentar, dan langsung keluar dari venue. Melihat Jaiden membawa Raiden pergi, Dev memelototi Walton, Raiden pergi, maka kamu akan mati untuk menggantikannya. Suara Dev tidak keras, tapi semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Dev secara terbuka menantang Walton dan berteriak-teriak untuk itu. Bukankah ini bintang umur panjang yang selalu makan arsenik dan berpikir umurnya panjang? Walton mendengarkan dan tersenyum dingin. Wah, kamu terlalu gila. Apakah kamu berpikir bahwa setelah mengalahkan Raiden, kamu tidak terkalahkan di dunia? Aku tidak tahu apakah itu tak terkalahkan di dunia, tetapi yang aku tahu adalah kamu harus mati hari ini. Kamu berani menangkap pacarku, aku tidak akan melepaskanmu. Setelah Dev selesai berbicara, niat membunuh yang mengerikan meletus dari tubuhnya, aura pembunuhan yang tak ada habisnya mulai meresap, dan mata Dev menjadi merah. Merasakan niat membunuh di tubuh Dev, Walton tidak berani mengabaikannya, cahaya putih samar bersinar di tubuhnya, dan menggertakkan giginya, kamu telah memprovokasi saya lagi dan lagi. Jika saya tidak akan membunuhmu hari ini, bagaimana saya bisa meyakinkan publik di masa depan? Dev tidak memperdulikan Walton, kekuatan naga mengelilingi tinjunya, raungan naga yang memekakkan telinga terdengar, dan aura Dev melonjak dengan cepat. Tubuh yang bersinar dengan cahaya keemasan meledak dengan kekuatan tak terbatas. Bang bang bang. Dan berubah bentuk. Dev melemparkan 3 pukulan berturut-turut, dan dengan setiap pukulan, seekor naga emas melintas, angin bersiul, dan kekosongan bergetar. Kematian pengadilan. Melihat ini, Walton tiba-tiba melemparkan tinjunya untuk melawannya. Setiap pukulan Walton seperti bola meriam yang cepat, menghantam tinju Dev dengan keras. Bergemuruh. Ada ledakan, langit dan bumi retak, jalan meraung, dan gelombang udara yang tak berujung langsung menjungkir balikan banyak orang di tribun ke tanah. Puncak Wuzong bagaimanapun adalah puncak Wuzong. Raiden memanfaatkan kekuatan Guru Dinchan untuk menjadi sangat dekat dengan puncak Wuzong, tetapi dibandingkan dengan Walton, kekuatannya masih buruk. Dev menggertakkan giginya, kekuatan spiritual di tubuhnya tampaknya bebas bergerak, dan dia meninju satu pukulan pada satu waktu, dan raungan naga bergema di langit, mengguncang hati semua orang.
Walton mengerutkan kening, energi di tangannya terus-menerus melambai, dan segera, keringat dingin muncul di dahi Walton. Di sisi lain, Dev, seluruh tubuhnya hampir menggila. Naga emas melayang di atas kepala Dev, dan setiap pukulan yang dia lempar, ada raungan naga. Namun, saat ini, cahaya keemasan Dev menjadi semakin redup, dan auman naga tidak lagi memekakkan telinga Raja Kepiting. Segera, setelah melemparkan selusin pukulan, naga emas yang melayang di atas kepala Dev menghilang. Kekuatan naga ilahi telah habis bahkan dalam konsumsi yang mengancam jiwa Dev, dan kekuatan spiritual Dantian Dev telah mengering. Melawan Raiden lalu Walton, bahkan jika Dev memiliki lebih banyak kekuatan spiritual, sulit untuk mendukung. Namun, tubuh Walton gemetar saat ini, dan kekuatan fisiknya jelas habis. Apa? Naga api? Setelah Dev menghabiskan jejak energi spiritual terakhir di tubuhnya, dia melemparkan pukulan. Tubuh akhirnya tidak dapat menopangnya, dan dia setengah berlutut di tanah sekaligus, dan keringat dingin di dahinya jatuh seperti hujan. Walton langsung diterjang oleh pukulan ini, wajahnya menjadi pucat, dan dia terengah-engah. Wajah Walton muram saat ini, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Dan keringat dingin di dahinya jatuh seperti hujan. Dia tidak sabar untuk menampar Dev sampai mati sekarang, tetapi energi di tubuhnya hampir habis saat ini. Dev ini terlalu kuat. Semua orang menatap Dev dengan kaget. Menjadi pucat, dan dia terengah-engah. Bertarung melawan Raiden dan Walton sendirian, dia mampu dengan paksa menghabiskan energi di tubuh Walton. Pergi ke neraka. Baik-baik saja. Mata Dev merah. Lalu dia seperti banteng, mengamuk pada Walton. Tanpa kekuatan spiritual, Dev mengandalkan tubuh yang kuat ini untuk melawan Walton, bahkan jika dia menggigit dengan giginya, dia akan membalaskan dendam Yuki. Melihat Dev bergegas seperti orang gila, Walton menggertakkan giginya, mengangkat sedikit kekuatan terakhir, dan menampar bahu Dev. Plak! Trak! Dengan suara retak tulang yang renyah, bahu Dev langsung hancur. Tetapi Dev tidak berhenti, tetapi membenturkan kepalanya ke kepala Walton. Gaya permainan yang biadab dan tak bernyawa ini membuat hati semua orang bergetar. Kepala Walton langsung terkena darah di wajahnya, dan dia terlihat sangat timpang. Setelah menyeka darah di kepalanya, Walton langsung marah. Saya bunuh kamu. Dia berkata perlahan. Walton meraung, sebagai direktur aliansi, semua orang menghormatinya, bagaimana dia bisa begitu dipermalukan. Dan sekarang Dev benar-benar membuatnya malu di depan begitu banyak orang. Dan biarkan dia bertarung dengan Dev seperti pria sembrono. Aku juga akan membunuhmu. Mata Dev melebar karena marah, pada saat ini, dia sudah membuat rencana putus asa. Walton tiba-tiba menggigit ujung lidahnya, semburan darah keluar, dan kemudian napas di tubuh Walton mulai meroket. Sialan! Apakah Walton gila? Dia benar-benar membakar darah? Dev ini terlalu hebat, memaksa Walton untuk membakar darahnya. Sepertinya Dev memiliki banyak nasib buruk hari ini. Semua orang melihat pemandangan itu dengan kaget, Dev tiba-tiba memaksa seorang pria kuat di puncak Wusong untuk membakar darahnya. Berhenti. Kematianmu. Pada saat ini, angin kencang yang mengerikan menghantam, secara langsung memisahkan Walton dan Dev. Douglas memandang keduanya dengan dingin, dia tidak ingin kehilangan direkturnya untuk ini. Kamu mundur. Douglas menatap Walton dan berkata. Pemimpin, Dev ini memprovokasi kehormatan aliansi seni bela diri, dan dia tidak boleh dikecualikan. Walton berkata dengan marah. Aku akan menangani masalah ini, kamu mundur. Douglas meningkatkan nada suaranya, dan melihat ini, Walton menahan napas dan mundur. Douglas memandang Dev. Dev, kamu sangat kuat dan berbakat, tetapi sayangnya kamu terlalu sombong. Jika kamu dapat menanggung beban, mungkin dalam beberapa tahun, aku tidak akan menjadi lawanmu, tetapi sayangnya kamu terlalu muda untuk mengetahui kebenaran bahwa pertunjukan kayu akan dihancurkan oleh angin hutan. Menahan penghinaan. Dev tersenyum dingin. Saya mentolerir mati rasa Anda. Saya ingin menanggungnya, maukah Anda membiarkan saya menanggungnya? Kamu memata-matai harta karun di tubuhku dan mengambilnya dengan paksa. Kamu mengirim seseorang untuk menculik pacarku dan memasukkannya ke penjara bawah tanah.
Jika saya menahan diri, saya bukan pria sialan lagi, jadi saya akan melawan aliansi seni bela diri Anda sampai akhir. Dev berkata dengan gigi terkatup. Semua orang terkejut dan menatap Dev dengan tidak percaya, tidak ada dari mereka yang berpikir bahwa Dev bahkan berani menghina Douglas. Tapi apa yang dikatakan Dev adalah Douglas memata-matai harta Dev dan menculik pacarnya, jika itu benar, itu akan terlalu jahat. Bagaimanapun, Douglas adalah pemimpin aliansi seni bela diri. Dia adalah orang yang memimpin tatanan seluruh dunia seni bela diri Kyoto. Keluarga sekte manapun dapat melakukan apa saja untuk mendapatkan harta karun di tubuh Dev, tetapi Douglas tidak. Wajah Douglas menjadi sangat jelek, dan alisnya saling bertautan. Dev, sekarang aku mengumumkan bahwa kamu mengabaikan aturan aliansi dan secara terang-terangan melanggar perintah aliansi, jadi kamu akan ditangkap dan ditahan. Begitu suara Douglas jatuh, 4 tetua penegak hukum dari aliansi seni bela diri langsung mengepung Dev. Aku bukan anggota aliansi seni bela dirimu, jadi mengapa aku harus mengikuti apa yang disebut aturanmu? Jika Raiden menggunakan racun untuk membunuhku, itu sesuai dengan aturan. Jika aku membunuhnya, itu melanggar aturan. Apa-apaan aturan ini? Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Karena aku berani datang hari ini, aku tidak takut dengan rahasia busukmu. Aliansi seni bela dirimu selalu mengaku orang baik dan jujur. Faktanya, kamu bahkan tidak sebaik para pembudidaya jahat itu. Kalian semua adalah pencuri. Dev tegas, tanpa rasa takut sedikit pun di wajahnya. Tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Mata Douglas sedikit menyipit, dan kemudian dia memerintahkan bahwa dia pergi. Keempat tetua penegak hukum akan menyerang Dev, tetapi mereka melihat Winston, Larry Zhao, Jackson dan yang lainnya bergegas, semuanya berdiri di belakang Dev. Saya berharap pemimpin aliansi, Tuan Chen adalah instruktur pavilion penegakan hukum kami, Anda tidak bisa membawanya begitu saja. Winston berkata dengan ekspresi dingin. Aku tidak peduli siapa dia. Karena dia melanggar aturan aliansi, aku akan menahannya. Jika kamu terlalu banyak bicara, percaya atau tidak, aku akan membawamu bersamanya. Douglas menatap Winston dengan dingin dan berkata. Anda kaget? Winston gemetar dengan marah. Apakah kamu tidak takut aku akan melapor kepada Tuan Xi? Bagaimana Anda bisa melapor ke Tuan Xi? Saya berkata, masalah ini terserah saya. Mata Douglas penuh dengan kedinginan, pergi. Tiba-tiba, sebuah kata bergulir keluar, dan tubuh Winston bergetar, dia mundur beberapa langkah, dan darah mulai mengalir keluar dari telinganya. Kekuatan Winston menghadapi Douglas adalah semut. Keduanya tidak lagi berasal dari dunia yang sama. Apakah aliansi seni bela diri Anda begitu tak tahu malu? Jackson berkata dengan mendengus dingin. Douglas memandang Jackson sejenak, Jackson, ini bukan urusanmu di sini, lebih baik kamu menyingkir, jika kamu menggangguku, jangankan 2 puncak Wuzong untuk melindungimu, bahkan jika ada 10, saya dapat dengan mudah menginginkan hidup anjing Anda. Anda, Raja Kepiting. Jackson sangat marah, dan matanya penuh amarah. Menguasai. Pada saat ini, 2 tenaga puncak Wuzong keluarga Dong langsung menarik Jackson. Mereka tahu bahwa dengan kekuatan mereka berdua, tidak ada cara untuk melawan Douglas, belum lagi ada 4 tetua penegak hukum dari aliansi seni bela diri. Kakak Dong, terima kasih, tolong mundur, aku tidak ingin kamu terluka karena aku. Dev juga tahu bahwa kekuatannya tidak cukup untuk bersaing dengan aliansi seni bela diri. Jackson diseret oleh 2 bawahan. Kamu juga turun. Dev berbalik dan menatap Larry Zhao dan Richard Bai. Tuan Chen. Larry Zhao dan Richard Bai enggan untuk turun, lagi pula, mereka sekarang terikat dengan Dev. Saudara Chen, kami bertarung dengan mereka. Saya tidak percaya bahwa di depan begitu banyak orang, aliansi seni bela diri berani membunuh kita semua. Jonathan berkata tanpa rasa takut. Tetapi tepat setelah Jonathan selesai berbicara, saya melihat Douglas melambaikan tangannya, dan tubuh Jonathan terbang keluar. Jonathan. Larry Zhao bergegas maju dan membantu Jonathan berdiri. Dev menggertakkan giginya, dengan ekspresi muram di wajahnya,
orang yang ingin kamu hadapi adalah aku, jika kamu memiliki kemampuan, lakukan itu padaku. Dev, bertarung dengan aliansi seni bela diri, kamu masih terlalu muda, dan orang-orang di belakangmu ini masih ingin bertarung denganku? Aku hanya butuh sepatah kata, dan beberapa orang akan membunuh untukku. Kamu dengan patuh membiarkan dirimu ditangkap, jangan membuat perjuangan yang sia-sia. Douglas berkata kepada Dev dengan bangga. Aku akan menangkap pantat ibumu. Dev telah mengesampingkan hidup dan matinya untuk waktu yang lama, dan hari ini, terlepas dari hidup atau matinya, dia akan bersenang-senang. Setelah dia selesai berbicara, dia menampar gunung berkat dengan satu telapak tangan. Douglas mengerutkan kening, sosoknya menghilang dalam sekejap, dan dia langsung kembali ke mimbar. Tangkap dia. Douglas tidak akan mengikuti Dev untuk melakukannya secara langsung. Begitu banyak orang menonton, jika dia dan Dev melakukannya sendiri, tampaknya dia tidak memiliki identitas. Ketika keempat tetua penegak hukum mendengarnya, mereka segera bergerak menuju Dev. 4 belenggu tak terlihat datang untuk menekan Dev. Dalam sekejap, anggota tubuh Dev terikat, membuat Dev tidak bisa bergerak. Mata Dev terbuka lebar, cahaya keemasan di tubuhnya mulai berkedip, dan beberapa kekuatan naga pulih. Pada saat ini, Dev meledak. Apa? Naga api? Dev meraung, menggertakkan giginya, melawan dengan putus asa, mencoba melepaskan diri dari belenggu. Tetapi keempat tetua penegak hukum ini semuanya berada di puncak Wuzong, mereka hanya mematuhi pemimpin aliansi, dan bahkan Walton tidak memiliki hak untuk memerintahkan mereka. Dev berjuang dengan panik, dan ketika keempat tetua penegak hukum melihat ini, mereka saling melirik, dan sinar cahaya langsung keluar dari tangan keempatnya. Cahaya ini seperti arus listrik, mengalir melalui belenggu ke tubuh Dev. Tubuh Dev bergetar hebat, dan darah keluar dari tubuh Dev. Bang! Tubuh Dev tidak tahan dan jatuh ke tanah dengan keras. Terlalu keras kepala. Melihat Dev yang jatuh ke tanah, Douglas mendengus dingin. Tepat ketika keempat tetua penegak hukum ingin melangkah maju dan membawa Dev pergi, mereka terkejut menemukan bahwa Dev berdiri perlahan. Di antara alis Dev, ada warna merah cerah, menyala seperti nyala api. Cahaya keemasan menyelimuti tubuh Dev lagi, dan potongan sisik lahir, menutupi tubuh Dev. Bahkan mata Dev bisa melihat nyala api yang berkobar. Dev ini benar-benar membakar darah, dia berjuang sampai mati. Bakat seperti itu akan hancur di sini hari ini. Membakar esensi darah sama saja dengan membunuh seekor ayam untuk mengambil telur. Tidak ada gunanya, aku belum pernah mendengarnya, siapa yang bisa lolos dari belenggu api penyucian para tetua penegak hukum. Semua orang membicarakan itu, dan beberapa merasa kasihan pada Dev. Bagaimanapun, tidak mudah bagi seorang jenius untuk muncul di dunia seni bela diri, dan Dev adalah seorang jenius, tetapi temperamen Dev ditakdirkan baginya untuk tidak pergi jauh. Berhenti berjuang, terus berjuang, kamu akan mati di tempat. Douglas berkata dengan dingin. Dev menggertakkan giginya, mata merahnya menatap Douglas, dan cahaya keemasan dari tubuhnya terus meroket. Apa? Naga api? Dev meraung, dan kemudian seekor naga emas naik ke langit di tubuhnya. Dalam sekejap, tubuh Dev memancarkan aura yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Itu seperti berasal dari raungan 9 neraka, dengan bau kematian yang kuat di nafas. Semua orang dikejutkan oleh napas ini dan gemetaran. Mencoba melepaskan diri dari belenggu. Ketika 4 tetua penegak hukum melihat ini, semua urat biru mereka meledak, dan aliran kekuatan opresif yang stabil menekan ke arah Dev. Darah di tubuh Dev terbakar, dan cahaya keemasan di tubuhnya melonjak, seperti matahari jatuh dari langit. Bunuh dia. Ketika Douglas melihat ini, otot-otot di sudut matanya berkedut, dan dia memerintahkan dengan keras. 4 tetua penegak hukum mengangguk, dan mereka semua memadatkan kekuatan jiwa mereka dalam sekejap. Keempat kekuatan digabungkan bersama, dan aura destruktif menyapu seluruh tempat. Bergemuruh. Langit bergetar, matahari dan bulan meredup. Tidak ada yang bisa bertahan hidup di bawah kerja sama 4 penatua penegak hukum. Sebuah kekuatan yang merobek ruang dan waktu menghantam Dev dengan kejam. Pada saat ini, Dev masih terikat, dan dia hanya bisa melihat tanpa daya saat kekuatan ini akan menembus tubuhnya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan.
Dia tidak bisa melepaskan diri dari belenggu tak terlihat ini. 4 tetua penegak hukum dari aliansi seni bela diri yang bermartabat bergabung untuk berurusan dengan seorang pria muda. Apakah kamu punya rasa malu? Dengan teriakan marah, sebuah cahaya melintas dari langit. Kekuatan yang merobek ruang dan waktu tercabik-cabik dalam sekejap, dan pemandangan itu langsung kembali tenang. Semua orang terkejut dan melihat sekeliling dengan tergesa-gesa, dan menemukan bahwa di kejauhan, 4 sosok semakin dekat. Bahkan jika mereka berjauhan, semua orang bisa merasakan aura menakutkan pada mereka berempat. Belenggu tak terlihat yang mengendalikan Dev juga menghilang seketika, dan wajah keempat tetua penegak hukum menjadi sangat jelek. 4 orang jahat dari lembah orang jahat. Saya tidak tahu siapa yang berteriak, dan itu tiba-tiba berseru. Semua orang menaruh hati mereka di tenggorokan mereka, keempat orang jahat ini murung, jika seseorang tidak bahagia, sekarang orang-orang ini mungkin tidak beruntung. Kulit Douglas berubah dan berubah, melihat 4 penjahat dari jauh dan dekat, dia buru-buru membisikkan beberapa kata di telinga Walton. Walton mengangguk, dan salah satu dari mereka menghilang. Dev perlahan mengangkat kepalanya dan melihat keempat orang yang menyelamatkannya. Saya melihat tubuh keempat orang itu melayang turun, dan masing-masing terlihat sangat khas. Salah satu lelaki tua dengan kepala botak dan janggut abu-abu memandang Dev, yang terbaring di tanah. Dengan sedikit gelombang tubuhnya, kekuatan lembut membungkus Dev, dan kemudian cedera Dev pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tuan Chen. Pada saat ini, Winston, Larry Zhao dan yang lainnya bergegas dan membantu Dev berdiri. Terima kasih kepada 4 senior karena telah membantu. Dev membungkuk sedikit ke arah keempatnya dan berkata, kamu tidak perlu berterima kasih kepada kami juga dipercayakan oleh orang lain, tetapi kamu berani memprovokasi aliansi seni bela diri di Kyoto pada usia muda, kamu benar-benar sedikit berani. Kata lelaki tua berjanggut abu-abu itu. Melihat keempat orang ini dipercayakan oleh seseorang, Dev berpikir keras, siapa yang akan mempercayakan mereka untuk datang? Gate Master Zhao, siapa keempat orang tua ini? Dev bertanya pada Winston. Tuan Chen, keempat orang ini adalah 4 penjahat besar dari lembah orang jahat. Yang baru saja berbicara dengan Anda adalah Benedict Ding, yang berambut panjang di sebelahnya adalah Benjamin Ding, yang lebih gemuk adalah Brian Ding, dan yang paling tipis adalah Dwight Ding. Winston mengikuti Dev untuk memperkenalkan dengan suara rendah. 4 penjahat besar, 4 penjahat besar. Dev sedikit mengernyit. Dia sepertinya pernah mendengar tentang orang-orang ini. Tiba-tiba, Dev ingat bahwa dia telah mendengar nama 4 orang jahat dari Naga 5. Maya dibawa oleh 4 penjahat pada saat itu, dan kemudian Brian Ding memberikannya kepada Naga 5 untuk dibesarkan. Dengan cara ini, sangat mungkin bahwa keempat orang jahat ini dipercayakan oleh Naga 5, tetapi Dev tidak mengerti bagaimana Naga 5 mengenal orang-orang ini. 4 orang jahat. Apakah terlalu banyak bagimu untuk ikut campur dalam urusan aliansi seni bela diri Kyoto kami sesuka hati? Douglas naik ke panggung dan bertanya dengan ekspresi dingin. Terlalu banyak, kamu sialan. Kalian menggertak seorang anak, bukankah itu terlalu banyak? Jangan main-main denganku. Hari ini kami di sini untuk membawanya ke sana. Jika Anda tidak setuju, kami akan membuat isyarat. Dwight Ding tidak berhenti berteriak, dan wajah Douglas memerah. Mendengarkan kata-kata Dwight Ding, Dev tiba-tiba ingin tertawa, dia tidak berpikir bahwa keempat penjahat ini begitu belak-belakan ketika mereka membuka mulut. Tapi Dev menyukai temperamen seperti ini. Tampaknya keempat orang ini disebut 4 orang jahat, yang tidak dibenarkan. Kamu, wajah Douglas memerah, dan dia menunjuk ke Dwight Ding. Apakah kalian ingin menantang seluruh dunia seni bela diri Kyoto? Saya menantang babi. Bah, Dwight Ding tidak menghela nafas, dan kemudian berkata dengan dingin, kamu sangat tidak tahu malu, aliansi seni bela diri Kyoto kecil Anda bahkan tidak dapat mewakili seluruh keluarga seni bela diri Kyoto, dan Anda masih berbicara mewakili seluruh seni bela diri. Kamu bahkan tidak bisa menjaga dirimu sendiri dengan tidak buang air kecil dengan benar. Saudaraku, orang ini mungkin bahkan tidak bisa buang air kecil. Kamu lupa bahwa dia berlatih seni bela diri jahat dan merusak kemampuannya untuk menjadi seorang pria. Benedict Ding berkata dengan bercanda.
Kakak kedua, kamu berbicara tentang bulu jembut, kan? Kamu lihat Douglas memiliki janggut di mulutnya, jadi itu pasti bulu jembut. Brian Ding memandang Douglas, dan tiba-tiba tersenyum cemberut, dia pasti sudah berlatih. Diam, diam untukku. Douglas sedang terburu-buru, tidak ada yang tahu tentang praktik kejahatannya, dan keempat orang jahat itu juga tidak, tetapi dia tahu bahwa pihak lain berbicara omong kosong, tetapi ini sangat melukai saraf Douglas. Hahaha, Dev tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar kata-kata beberapa orang. Melihat wajah Douglas sangat dingin, dia mengatupkan giginya. Douglas, kamu tidak bisa membunuhku hari ini, tetapi cepat atau lambat aku akan membunuhmu, dan aliansi bela diri kalian. Dev memandang Douglas dengan dingin, dan kemudian mengalihkan perhatiannya ke empat tetua penegak hukum. Keempat tetua penegak hukum sama sekali tidak peduli dengan ancaman Dev. Meskipun Dev menunjukkan kekuatannya, dia sudah sangat kuat pada usia ini, tetapi semakin kuat kekuatannya, semakin sulit untuk menerobos. Saya khawatir setelah 10 atau 8 tahun, Dev mungkin belum tentu menjadi 4 lawan mereka, dan apakah Dev dapat hidup selama itu tidak diketahui. Aku menunggumu, tapi aku tidak tahu apakah kekasihmu bisa menunggu sampai hari kamu membunuhku. Mata Douglas sedikit menyipit, dan dia sedikit mengancam. Jika kamu berani menyakiti Yuki, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Niat membunuh yang haus darah meletus dari Dev. Anak muda, sebaiknya jangan bicara besar sampai kamu memiliki kekuatan. Kami berempat bisa datang untuk menyelamatkanmu hari ini, tetapi itu tidak berarti kami akan menyelamatkanmu selamanya. Jadilah pintar. Dwight Ding tidak selesai berbicara, berbalik dan berjalan di luar venue. Tidak ada yang berani menghentikan keempat pria jahat itu keluar. Dan Dev didukung oleh Jonathan, dan semua orang keluar. Douglas menyaksikan Dev pergi, dan niat membunuh di matanya menjadi semakin kuat. Semua orang berjalan keluar dari venue, dan banyak orang yang tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki venue sedang menunggu di luar, dan pria yang bertaruh pada Dev menang atas Raiden berlari dengan gembira saat ini dan menukar uang dengan mereka yang bertaruh atas kemenangan Dev. Kali ini, orang ini menghasilkan banyak uang, dan banyak orang kewalahan karena kekalahan Raiden, dan sekarang semua uang telah masuk ke saku bankirnya. Anak muda, kamu bisa melakukannya sendiri, kita harus pergi, lain kali bahkan jika kita melihatmu dalam bahaya, kami tidak akan peduli, kali ini hanya bantuan. Dwight Ding tidak selesai berbicara, dan membawa 3 lainnya bersiap untuk pergi. Terima kasih 4 senior, kebaikan yang luar biasa, saya akan mengingatnya. Dev mengepalkan tinjunya ke arah 4 penjahat dan berkata. Tepat ketika Dwight Ding akan membawa yang lain pergi, dia tiba-tiba menemukan cincin istana naga langit di tangan Dev, yang sedang mengepalkan tinjunya. Mata Dwight Ding menunjukkan ekspresi heran, tapi itu hanya sekilas. Ikutlah denganku, ada yang ingin aku tanyakan padamu. Dwight Ding melambai ke Dev. Matanya menjadi semakin kuat. Dev sangat terkejut, tetapi dia masih mengikuti Dwight Ding ke samping. Ketika Dev mengikuti Dwight Ding ke tempat tersembunyi, Dwight Ding tiba-tiba berbalik dan berlutut ke arah Dev. Senior. Dev buru-buru melangkah maju untuk membantu Dwight Ding berdiri. Dia tidak mengerti apa yang dilakukan Dwight Ding. Tapi tidak peduli seberapa keras Dev mencoba, Dwight tidak bergerak sama sekali. Bawahan Ding tidak besar, hormat menemui Tuan Istana Naga Langit. Dwight Ding berkata dengan hormat. Ketika Dev mendengar ini, seluruh tubuhnya terbentur, dan kepalanya menjadi kosong. Tuan Istana Naga Langit? Mungkinkah lembah orang jahat ini juga merupakan aula dari Istana Naga Langit? Ini terlalu mengejutkan Dev. Anda harus tahu bahwa lembah penjahat sangat kuat. Saya khawatir keempat penjahat ini telah mencapai ranah Marquis. Jika tidak, bagaimana mungkin mereka tidak takut pada aliansi seni bela diri Kyoto? Tetapi orang yang begitu kuat sebenarnya bisa menjadi anggota Istana Naga Langit? Seberapa menakutkan Istana Naga ini? Apa kekuatan dari aula lain? Butuh waktu lama bagi Dev untuk bangun dari keterkejutannya. Senior, kamu. Bagaimana kamu bergabung dengan Istana Naga Langit? Siapa penguasa sebelumnya? Dev bertanya dengan mendesak. Sekarang dia tahu bahwa cincin naga adalah miliknya dan diberikan kepada ibunya oleh ayahnya, dan sekarang setelah ibunya memberikannya kepadanya,
Penguasa istana naga langit sebelumnya pasti adalah ayahnya. Tapi siapa tahu, Dwight Ding menggelengkan kepalanya, Tuan Istana, Anda bisa memanggil saya Ding tidak besar. Saya tidak tahan dengan kata senior. Saya tidak tahu siapa pemilik istana naga langit sebelumnya, kami hanya mengenali cincin naga langit. Adapun bagaimana kita bergabung dengan istana naga langit, itu cerita yang panjang. Dwight Ding mengikuti Dev tentang apa yang terjadi lebih dari 20 tahun yang lalu. Saat itu, lembah orang jahat dikepung oleh banyak keluarga bangsawan di dunia seni bela diri, dan semua orang di lembah orang jahat akan mati. Saat itu, seorang pria misterius menyelamatkan mereka. Mengusir serangan ratusan master seni bela diri dengan kekuatan sendiri. Pada saat itu, lembah orang jahat menjadi aula di bawah istana naga langit, dan Dwight Ding telah menunggu kemunculan cincin istana naga langit. Apakah pria misterius itu ayahku? Dev bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini, Dev sebenarnya memiliki beberapa harapan di dalam hatinya. Dia benar-benar ingin mengetahui identitas ayahnya, dan juga ingin tahu di mana aula lain dari istana naga langit berada dan kekuatan seperti apa yang akan mereka miliki. Sepanjang jalan, Dev menemukan bahwa di setiap tahap, ketika dia dalam kesulitan, dia bisa menemukan aula dari Istana Naga Langit. Yansenlin di Hongcheng, Fata di ibu kota provinsi, Paviliun Gunung Tanpa Bayangan di Kyoto, dan sekarang Lembah Orang Jahat. Bersambung ke episode 109. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.